Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai cara mengambil database dari luar ya. Maksudnya bukan dari luar, tapi dari database, dari table yang sudah kita siapkan dan menampilkannya di dalam halaman PHP. Selanjutnya kita akan coba melakukan edit data. Insert di sini belum ya. Kita akan coba lakukan insert data, update sama delete ya. Untuk itu, sebelum kita bisa melakukan insert, kita harus menyiapkan dulu form insertnya. Kita akan coba tambahkan dulu di sini di mahasiswa ya. Yang ini sebentar. Saya tambahkan di sini di bawah untuk input datanya. Input data. Untuk input data kita gunakan form. Saya metodenya gunakan post saja. Dan tidak ada action ya. Karena saya akan eksekusinya di halaman ini juga, jadi tidak diarahkan ke halaman yang lainnya. Oke, kita biar rapi, kita gunakan table tr. Oke, kita lihat dulu untuk yang database-nya. Host. Nah, kita mengarahkannya tadi di kamarnya itu di tabel ini ya. Sebentar. Nah, saya gunakan yang tabel ini, tabel mahasiswa X. Yang kita butuhkan itu adalah 3 kolom, yaitu NPM, nama, sama kelas. Maka kita buat field-nya. Ya. Nama, kita tutup. Untuk yang table row-nya, lalu kita buat input di sini. Karena untuk yang nama ya, npm dulu deh. Kita samakan aja. npm, saya set inputnya, type-nya number, name-nya adalah npm, saya set require. Oke, ini baru satu, kita cek aja dulu hasilnya. Nah, ini baru satu ya input datanya, dan dia setnya number. Tinggal kita dua lagi. Saya langsung copy paste saja. Yang kedua itu nama. Saya set di sini teks ya. Lalu name-nya adalah nama. Yang terakhir itu adalah kelas. Saya tidak menggunakan input, tapi kita akan coba gunakan select name kelas, require select. Kita bikin optionnya. Option ini untuk set kalau misalkan nggak boleh null ya, karena kita menggunakan require. Option ini untuk kelas A. Oke, saya tambahkan di sini aja untuk holdernya. Placeholder, pilih kelas. Ini saya copy paste. Saya akan gunakan coba 3 aja dulu ya. Kelasnya ada 3. Kelas B dan kelas C. Terakhir adalah untuk buatkan button submitnya ya. Yang pertama saya set reset, name-nya reset, value-nya reset, tidak menggunakan require, value-nya submit, name-nya submit, dan type-nya submit. Oke, selesai seperti ini. Ya, ini adalah kesalahan. Oke,
Kita lihat hasilnya. Nah ini hasil yang sudah kita tadi buat formnya. Ini namanya berupa angka, ini untuk namanya, dan ini adalah pilihan untuk kelasnya ya. Nah, karena kita menggunakan pause, artinya kita tidak menggunakan action ya. Artinya saat kita submit, dia diprosesnya di halaman yang sama. Maka di akhir sini saya buatkan pengondisian if is set submit. Fungsi set ini adalah untuk mengecek apakah variabel s post submit ini sudah tersedia atau tidak ya. Kalau saat kita mengakses seperti biasa seperti ini, sebetulnya variabel post ini belum akan tersedia. Nah, variabel post ini dia akan tersedia ketika kita melakukan klik tombol submit di dalam form tersebut ya. Jadi, karena di sini metodenya post, makanya di sini pun variabelnya itu adalah post. Artinya dia akan mengambil semua variabel dan beserta value-nya yang dieksekusi dari form yang dikirimkan ya. Makanya yang submit ini dia mengacu ke input yang ini atau tombol submitnya. Atau sebenarnya mau submit ataupun mau, kalau reset nggak bisa ya, ataupun mau kelas ataupun nama ataupun npm nggak jadi masalah, karena yang dikirimkan itu adalah yang ini, npm nama kelas. Yang ini pun sebenarnya dikirimkan karena kan dia tidak mengirimkan apapun, dia hanya mereset, makanya tidak usah triggernya yang ini ya. Oke. Saat kita mengklik submit, maka dia akan muncul, response submitnya dia akan muncul, variable submitnya akan muncul, maka dia akan menjalankan prosesnya di bawahnya ya. Kita akan mengirimkan data. Saya akan kumpulkan dulu di dalam array. Yang pertama itu adalah npm. Lalu setiap value yang dikirimkan melalui field yang kita ketikkan dari input tersebut itu akan disimpan di dalam variabel sPost dengan namanya sesuai dengan name di dalam input text-nya ya. Kalau di sini adalah npm name-nya, maka yang di bawah sini key-nya itu adalah npm. Begitu juga dengan hal yang lainnya. Karena di sini adalah nama dan kelas. Untuk nama pun kita lihat aja di sininya name-nya. Name-nya nama, dan untuk yang kelas name-nya pun sama kelas. Maka di sini adalah sama. Nama dan kelas. Oke, ini sudah selesai. Nanti saat dieksekusi kita akan coba menggunakan fungsi yang belum kita buat sebetulnya. Nanti kita akan buat fungsi insert. Tabelnya mahasiswa X dengan data yang dikirimkannya itu adalah data, nanti headernya location ke tab yang sini ya. Ini sudah selesai if set. Oke. Nah, yang jadi masalah fungsi insert ini belum ada ya. Pun bisa kita refresh pun sebenarnya sih nanti pas dieksekusi ini dia akan menghasilkan error karena call to undefined method database insert. Makanya kita buat dulu fungsi insertnya di kelas database-nya ya. Oke, kita buat dulu untuk yang insert. Function insert ini table dengan datanya. Untuk table ataupun data itu tidak bisa kita set null ya, karena memang butuh data. Jadi tidak harus parameternya itu harus, bukan optional. Oke, kita buat dulu SQL-nya. Sebelum saya masuk ke SQL, untuk insert itu insert into table, lalu call 1, call 2, call 3, values, file 1, file 2, file 3.
Nah, kira-kira untuk yang query itu seperti ini. Insert into table, ini adalah kolom-kolomnya, dan ini adalah value-nya. Nah, kenapa harus menggunakan identifikasi kolom? Karena biar nanti sesuai. Artinya nanti pas giliran kita nge-insert data, atau mengirimkan data, itu urutannya itu tidak harus sesuai dengan urutan yang ada di table. Ya, artinya kalau tadi kan nama npm, nama sama kelas urutan di dalam tabelnya yang ini. Urutannya kan npm, nama, dan kelas. Gimana kalau misalkan ternyata yang diinputkan di dalam tabel itu, dalam datanya itu adalah nama npm, nama, kelas, dan npm. Artinya nanti posisinya akan salah. Ya, makanya kita diharuskan menggunakan pendefinisian untuk kolomnya juga. Ya. Nah, untuk yang pertama kita buat insert into spasi dot table. Oke, seperti ini dulu. Lalu kita akan eksekusi datanya. Saya gunakan oke. Nah, kita akan coba pisahkan antara bagian pembuatan yang bagian kolom sama yang bagian yang value. Di sini saya akan buat calls sama dengan null dan false sama dengan null. Artinya nanti bagian yang kolom ini itu akan disimpan di variable call, dan file ini value-nya akan disimpan di dalam value. Nah, di sini baru kita lakukan for each untuk data yang pertama. Kita inputkan untuk yang call sama dengan kita tambahkan stringnya. Kita lihat di sini posisinya. Di sini key nanti dan ada koma. Makanya di sini key titik koma spasi titik seperti ini. Lalu untuk yang file titik sama dengan, nah di sini ada spasi, ada tanda petik 1. Biasanya untuk value itu sudah pasti pakai tanda petik 1 ya. Pakai tanda petik 1 berarti tanda petik 1 titik value titik tanda petik 1 spasi koma spasi. Nah, seperti ini. Lalu kita coba gabungkan SQL titik sama dengan, nah jangan lupa di sini ada tanda kurung buka kurung tutup. Makanya di sini kita tambahkan spasi kurung buka titik call dulu ya. Call titik kurung tutup values spasi kurung buka kurung buka titik file, lalu untuk kurung tutup ya. Kita coba cek aja dulu ya, untuk kita returnkan aja dulu SQL-nya. Kita tes di sini. Where, oke. Saya tambahkan npm. Oke, di sini tambahkan where. Oke, kita coba akses dulu ya. Localhost 8000 tadi itu adalah database.php array. Oh iya, ini bukan select tapi insert. Kita lihat hasilnya. Nah ini insert into mahasiswa kelas npm sama dengan value dan sekian. Ini masih belum valid karena di sini ada kelebihan karakter. Karakter yang kelebihan itu adalah koma dan spasi. Artinya kita kelebihan 2. Kita bisa kurangi di sini di bagian call ini ya. Kita gunakan substring 0, minus 2. Karena yang dihapus itu adalah yang bagian belakang seperti yang kemarin ya. Maka kita gunakan minus 2, minus 2. Oke, kita lihat hasilnya, kita refresh. Sebentar. Oh iya, ini 0 yang kurang. Kita lihat. Nah, ini sudah. npm sudah ada dan ini pun sudah selesai. Dan ini bisa dikatakan sebagai valid. Setelah itu baru kita lakukan di sini
query sama dengan this MySQL prepare SQL ya. Lalu jalankan query execute. Artinya untuk yang prepare ini adalah untuk menyiapkan query-nya dulu ya. Artinya kalau misalkan sebenarnya bisa di sini, sebentar, saya set if query, maka dia dijalankan execute. Else this MySQL sebentar, saya lihat di sini. MySQL error. Oke. Jika ada kesalahan, maka dia akan menampilkan mesin error. Tapi kalau misalkan tidak ada kesalahan atau query-nya valid, maka dia akan langsung dijalankan atau query tersebut dieksekusi. Ya. Oke, seperti ini. Setelah itu, kita coba yang ini saya hilangkan dulu. Lalu kita akses yang saya tidak akan mengirimkan dulu ini. Kita refresh, kita coba akses 777 nama GGG. Ini saya pilih kelas B, kita submit. Nah ini, dan ini sudah selesai. Ini sudah terinput ke dalam database. Artinya kalau misalnya kita cek di database pun ini sudah ada datanya ya. Dan untuk yang insert itu sudah berhasil seperti ini ya. Jadi tinggal dilihat aja di sini, cukup sederhana seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian update. Nah, kalau update saya akan menambahkan value di sini atau kolom baru. Itu adalah aksi, dan nanti value-nya akan diarahkan ke halaman edit data. Saya gunakan href, saya gunakan ini ya, link biasa. mhs edit .php, tadinya id sama dengan di sini saya pakai value dan id sama dengan koma, kita tutup dan edit seperti ini ya. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah ada. Kalau kita lihat di sini, nah dilihat di bawah ya, di sini ada URL. Kalau misalnya kita hover tombolnya, ini URL-nya ada kelihatan, dan di belakang itu ID-nya kelihatan. ID-nya 1, 2, dan seterusnya tergantung dari row yang kita pilih ya. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan coba bikin halaman edit datanya. Saya buat di sini mhs edit ya. Tadi sesuai dengan yang diinputkan di sini, mhs edit.php. Makanya saya buatkan di sini. Saya tampilkan di sini. Saya tabelnya hilangkan ya, karena tidak menggunakan tabel. Lalu di sini saya ganti jadi update data. Oke. Nah, kita lihat dulu. Kalau misalkan kita akses, kalau misalkan kita edit, nah dia diarahkan ke update datanya. Cuma di sini datanya belum ada, belum muncul sama sekali. Ya. Untuk memunculkan datanya, kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa menggunakan kondisi. Kita ambil ID-nya. Saya menggunakan variabel ID di sini sama dengan kita akan mengambil ID dari URL. Artinya yang ini ya. Ini parameter yang dikirimkan melalui URL, dan kita bisa mengambilnya menggunakan metode get. Di sini parameternya ID dan value-nya adalah 10.
Maka di sini saya akan coba gunakan get ID ya. Kita coba tampilkan ID seperti ini. Ya, kita lihat refresh. Nah, ini ID-nya sudah bisa digunakan ya. Value-nya sudah bisa digunakan maksudnya. Oke, berarti kita tampil datanya. Saya select ini gunakan kondisi where sama dengan ID sama dengan ID. Artinya ID nanti 10. Nah, di sini di setiap value-nya atau di setiap field-nya kita inputkan value untuk menampilkan data yang sesuai dengan ID yang dipilih ya. Saya gunakan di sini langsung saja value. Untuk npm itu bukan value. Di sini MHS ya. Variabel MHS, maka di sini MHS indeks yang ke-0 dan key-nya itu adalah, karena npm di sini adalah npm. Nah, sudah. Oke, untuk yang nama pun sama, ini gunakan nama. Untuk require dihilangkan aja, nggak apa-apa karena kontennya sudah ada terisi. Nah, kita lihat ini sudah muncul ya, datanya sudah sesuai dengan yang ada di, karena kita memilih 777 G dan B, kita edit, datanya sudah muncul di field-nya ya. Yang dipermasalahan itu adalah yang di kelas, karena ini sifatnya pilihan, maka kita nggak bisa set value di dalam select yang ini. Di dalam selectnya kita nggak bisa ya. Oke, nah sebelumnya kenapa di sini harus menggunakan 0? Karena ini adalah hasil dari variabel array yang ditampilkan saat kita melakukan select ke database-nya. Kalau misalkan kita cek, kita gunakan print r aja dulu ya untuk mengecek variabel array-nya. Kalau dilihat, nah ini 0 itu mengarah ke indeks yang daripada array tersebut ya. Makanya harus menggunakan 0. Lalu ke ID-nya apa? Key-nya itu apa? Kalau misalkan tidak menggunakan 0, maka dia tidak akan bisa tidak bisa dipanggil. Jadi harus menggunakan 0 ya. Oke, lalu di sini saya harus gimana caranya? Untuk yang bagian yang ini itu bisa dipilih secara auto atau diselected. Misalkan di sini selectednya kelas B. Artinya kalau misalnya kita refresh, dia langsung urutan kelas B yang dipilih ya, bukan lagi yang pilih kelas ini ya. Kita nggak bisa menggunakan PHP, itu agak riskan karena kalau 3 sini masih kosong, masih sedikit, tapi kalau misalkan pilihannya ada lebih dari 100 dan lain-lain itu agak repot. Kita bisa gunakan jQuery. Saya akan gunakan jQuery. Kita ambil dulu jQuery-nya. Code jQuery. Sebentar. Kita ambil dulu code jQuery-nya, kita akses ke CDN jQuery-nya. Oke, saya panggil yang terakhir aja, kasih terakhir, di copy, lalu di sini sebelum penutup body ya, di paste saja. Lalu di sini kita bikin script ulang untuk mengetikkan script JavaScript ya. Oke, sebelum dapat mengakses, kita tambahkan ID di sini. ID dipilihnya karena kita akan melakukan selektornya menggunakan ID ya. Saya gunakan ID-nya kelas saja. Lalu let saya gunakan variabel kelas dan kita akan gabungkan dengan menggunakan PHP di dalam sintak JavaScript-nya ya. Di sini kita bisa tambahkan MHS 0 dan kelas. Nah, seperti ini. Oke, oh iya, belum pakai menutup. Nah, dan ini berlaku. Kalau misalkan tidak percaya, kita langsung akses konsol logan untuk yang kelasnya. Kita lihat apakah memang berhasil atau tidak. Di sini kita inspect konsol. Sorry, masih loading. Nah, ini kelasnya sudah muncul kelas B. Jadi sesuai. Ya, ini kan kelas B. Kita edit dan ini sudah jadi kelas B juga.
artinya sudah bisa diakses ya. Lalu saya akan menggunakan kita akses untuk yang kelasnya ya, ID kelas dan option, artinya selektornya, artinya cari kelas dengan selektor HTML option ya. Dan di sini guys, gunakan fungsi filter function return, dan ini untuk pengecekan value-nya. This.file artinya jika value yang ada di dalam select ini, artinya yang ini ya, value A, B, dan C itu sama dengan nilai kelas yang sudah kita set di sini. Kalau misalkan sama, maka jalankan prop atau properties selected bernilai true. Selesai ya. Kita coba. Ini kelas B sudah, kita kelas C sudah otomatis jadi kelas C, kelas A sudah jadi otomatis kelas A. Dan ini sudah bisa diakses ya. Oke, ini sudah selesai. Kita cek prepare dulu. Ini saya ganti jadi update. Ini saya tidak gunakan input aref mas.php. Biar ini ya, ini proses butter untuk back ya, untuk kembali ke halaman sebelumnya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, nanti tidak kembali. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Kalau update berarti dia proses update, kalau kembali berarti dia tidak melakukan proses apapun ya. Oke. Selanjutnya di sini kita gunakan fungsi update. Hanya tinggal gunakan fungsi update dan tambahkan kondisi where, karena kan untuk update itu kita harus punya key utamanya ya. Jadi kita mau update data, tapi data yang mana yang kita pilih? Ya makanya kita harus menggunakan key. Saya gunakan array di sininya ID sama dengan ID. Yang ID ini mengacu kepada ID yang sudah kita get tadi. Ya. Artinya ID yang yang ini. Dia mengacunya ke sini. Berarti kita edit data yang berdasarkan ID sama dengan 10. Oke. Lalu ini sudah oh ya, ini tambahkan where seperti ini. Ini sudah selesai. Tinggal kita buat fungsi update-nya. Function update table data yang diupdate dan kondisinya atau menggunakan where-nya. Untuk update langsung table ya. Update table set call sama dengan file 1, call 1, call 2 sama dengan file 2 dan seterusnya, where ID sama dengan file ID misalkan. Nah, seperti ini. Update table set. Oke, kita buat query-nya. SQL sama dengan update table koma, kita langsung tambahkan aja di sini set spasi seperti ini. Lalu untuk datanya kita ubah di sini. Saya bikin variabel set di sini. Kita akan simpan bagian yang call ini di dalam variabel set. For each data set titik sama dengan call itu berarti key-nya ya. Key titik tanda petik 2 tanda sama dengan
tanda petik 1, tanda petik 2, titik value, titik sama dengan tanda petik 1, koma, spasi, tanda petik 2, selesai. Ya. Lalu untuk yang pengkondisian where-nya, saya ganti di sini set where aja. No. Saya simpan untuk yang kondisi where-nya key titik sama dengan tanda petik 1 titik value. Dah, seperti ini ya. Lalu kita coba gabungkan untuk kondisinya, gabungkan SQL-nya. Tadi SQL-nya baru sampai ke sini ya, sampai set. Kita gabungkan dengan dengan set. Yang kurang itu adalah bagian where-nya. Jadi kita tambahkan di sini spasi where spasi titik set where. Udah. Kita coba returnkan SQL. Kita lihat dulu hasilnya ya. Kita cek dulu. Kita buka yang ini, kita cek. Where sama dengan array ID sama dengan 4 misalkan. Saya tambahkan di sini jadi data. Dan di sini tambahkan data. Ini ganti jadi update. Kita cek, refresh, kita cek ya. Update mahasiswa, set kelas A, ini ppm sekian. Ini masih ada nambah 1 ya, nambah kelebihan spasi, bukan kelebihan karakter. Where ID sama dengan bla bla bla. Maka di sini yang setnya saya gunakan substr 0 dan -2. Kita lihat hasilnya. Update mahasiswa set kelas bla 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 where ID sip, sudah bisa diakses sebetulnya. Nah, kita copy aja yang bagian yang ininya, query ini sama sebetulnya kita gunakan execute ya. Karena dia mengeksekusi query-nya. Oke. Kita cek dulu. Ini matikan dulu ya. Saya takut lupa. Saya ganti kelasnya aja dulu nih. Kelas JDC, namanya adalah GGG update. Nah ini. Dan ini sudah berhasil diubah ya. Dan itu untuk yang update data, klik dan seterusnya. Ya. Oke, proses terakhir itu adalah kita coba menghapus data. Jadi kita sudah menampilkan data, input data, edit data, dan sekarang kita akan mencoba melakukan delete data. Kita akan coba tambahkan tombol button di sebelah kanan yang sebelah sini ya. Kita tambahkan di sana. Tambahkan dulu di sini. Maksud edit ini sudah tidak kepakai. Saya tambahkan di sebentar. Echo. Kita buat sendiri aja dulu ininya ya. Kalau ini untuk penutup TD-nya, lalu kita buat untuk yang bagian delete-nya di daerah yang ini ya. Saya masih gunakan link href. Kita langsung akses ke mhs.php dan petik 1. Nanti
dia akan merespon kalau misalkan di sini ada actionnya itu adalah hapus dan ID-nya itu adalah tetap yang dikirimkan itu adalah ID ya, value ID seperti ini. Di sini hapus A seperti ini. Masih ada error. Oh ya, ini penutupnya. Kita lihat hasilnya. Nah ini kita tambahkan NBSP dia untuk menampilkan ini ya, spasi. Jadi biar ada kelihatan ada spasi ya. Oke, kalau kita klik di sini udah muncul di bawah action sama dengan hapus dan ID sama dengan sekian. Dan ini belum akan tereksekusi. Nanti cuma di sini ada di URL-nya ada nambah action sama dengan hapus dan ID sama dengan sekian. Nah, itu harus merespon. Jadi kita tidak menggunakan post, jadi tapi kita tetap menggunakan ID. Maka kita di sini bisa tambahkan if is set. Tadi ini ya, kita gunakan get dan yang saya ambil itu adalah yang status yang ini, ataupun ID pun gak jadi masalah ya, atau ada salah satunya lah yang terpenting. Saya gunakan hanya yang hapus saja. Nah, sini saya gunakan pengkondisian juga di sini. Ini adalah untuk mengecek kalau misalkan value dari status itu adalah hapus, artinya hanya bisa diedit ketika hanya variable value-nya itu, atau di sini value-nya itu adalah hapus. Kalau misalkan tidak, ya berarti tidak akan dieksekusi. Ya. Maka di sini tinggal jalankan db delete tabelnya mahasiswa X dan kondisinya itu adalah where. Nah, kita tambahkan di sini kondisinya. Saya tetap menggunakan array ID sama dengan s get ID seperti ini ya. Lalu jangan lupa setelah sukses berarti kita gunakan header. Oke. Lalu gini, kalau misalkan kita ngeklik, ini kan belum ada apapun ya, belum ada proses apapun. Nah, kita pengen pas giliran, karena ini datanya yang namanya data agak rentan. Kalau misalkan apalagi takutnya kita ada kesalahan input ya, ketika ngeklik dan dia harusnya nggak harus seperti itu, nggak jalan seperti itu, tapi harus ada konfirmasi dulu. Nah, kita bisa lakukan tambah di sini ya, di href-nya tambahkan on click sama dengan saya gunakan harus menggunakan tanda petik. Jadi ini ada escape karakter tanda petik, on click confirm sama escape karakter juga. Oke. Nah, di sini baru apakah Anda yakin? Kita lihat apa berhasil atau tidak, muncul atau tidak alertnya. Belum, sebentar. On click confirm. Oke, kita cek. Ini belum muncul, sebentar. Di sini kita coba pakai return. Ini ada koma yang kurang, kita cek. Nah, ini baru muncul ya, tadi ada kurang koma 1, bukan koma, tanda petik 1, jadi baru dia muncul ya.
Oke, ini selesai. Nah, untuk yang ini pun status get status sama dengan hapus, where array, get id, delete. Salah. Ini action. Nah, soalnya harusnya kalau di refresh ini muncul error ya, database delete-nya muncul ya, karena kita belum membuat fungsi delete. Nah, baru kita buat fungsi delete-nya. Function delete table, where SQL-nya delete from table. Saya langsung saja di sini where spasi titik, tinggal kondisinya, tinggal kondisi where-nya ya. Saya bikin variable set aja deh, no for each, untuk yang kondisi where dimana set titik sama dengan key titik sama dengan tanda petik 2 value. Udah, langsung eksekusi. Ini belum digabungkan. SQL titik sama dengan set ya. Oke, kita return dulu deh. Dan kita panggil SQL-nya dulu ya. Kita coba akses database-nya dulu, refresh, delete all from mahasiswa, where id sama dengan 4. Oke, selesai. Yang ini berarti saya komentar, yang ini saya copy paste saja dari query-nya. Oke, kita cek. Oke, saya akan coba hapus yang kelima ini ya. Hapus, apakah Anda yakin? Kalau cancel berarti tidak. Kalau saya hapus, oke, dan dia sudah hilang ya. Jadi begitu untuk proses update dan delete-nya ya. Jadi ini data sudah bisa terhapus query-nya, dan ini sederhana untuk menggunakan URL fungsi get untuk mendapatkan aksinya tersebut ya. Begitu yang bisa saya jelaskan mengenai CRUD sederhananya, dan nanti bisa kalian eksplorasi lagi sebetulnya, karena ini hanya proses dasar, dan ini yang bisa dilakukan secara sederhana kalau misalkan untuk memanipulasi data dan memodifikasi data tersebut ya. Terima kasih. Hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.